Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, saya Mira Kania Sabaria. Saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak saat ini menempati beberapa gedung di area Fakultas Informatika. Pada setiap aktivitasnya, program studi rekayasa perangkat lunak itu akan berada di beberapa area sesuai dengan peruntukannya. Saat ini, saya berada di gedung Panambulai, lantai 3, di mana merupakan gedung Ketua Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Tahun depan, insya Allah, kita akan memiliki gedung baru dengan suasana yang baru, khususnya untuk mendukung gaya belajar layaknya sebuah co-working space. Apa itu Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak? Program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak menitik beratkan pada penguasaan ilmu pengetahuan yang lebih difokuskan pada penerapan rekayasa perangkat lunak, khususnya untuk sistem berskala besar dengan proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara otomatis. Apa visi S1 Rekayasa Perangkat Lunak? Visinya adalah menjadi program studi berbasis riset dengan teknopreneur pada tahun 2023 yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu rekayasa perangkat lunak pada sistem berskala besar dan kompleks dengan menggunakan proses rekayasa perangkat lunak secara otomatis yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan nasional. Adapun misi Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak adalah 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkelas dunia berbasis teknologi informasi. Kedua, melaksanakan riset, mengembangkan dan menyebarluaskan hasil riset dalam bidang rekayasa perangkat lunak pada sistem berskala besar dan kompleks dengan menggunakan proses rekayasa perangkat lunak secara otomatis untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan industri yang diakui secara internasional. Ketiga, memanfaatkan ilmu rekayasa perangkat lunak untuk memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan melalui pengembangan kompetensi entrepreneurial. Apa keunggulan Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak? Keunggulan dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak adalah mempelajari pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh dan tuntas yang mendukung visi Telkom University sebagai research dan entrepreneur university sehingga menghasilkan lulusan yang inovatif dan mandiri. Bagaimana fasilitas penunjang perkuliahan di S1 Rekayasa Perangkat Lunak? Untuk menunjang perkuliahan di Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, kami menyediakan fasilitas. Di antaranya, kami menyediakan laboratorium praktikum, laboratorium riset, open library, student center, yang nanti bisa membantu mahasiswa dalam menjalankan aktivitas ekstrakurikuler. Adapun jumlah mahasiswa di program studi S1 RPL saat ini terdiri dari 2 angkatan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 359 mahasiswa. Bagaimana profil lulusan program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak? Saat ini kami memiliki 3 profil lulusan. Pertama adalah Rekayasa Perangkat Lunak Profesional, kedua wirausahawan di bidang perangkat lunak, dan ketiga akademisi dan peneliti rekayasa perangkat lunak. Saya akan menguraikan satu persatu profil lulusan yang saya sampaikan. Pertama adalah Rekayasa Perangkat Lunak Profesional. Apa itu Rekayasa Perangkat Lunak Profesional? Rekayasa perangkat lunak yang terikat dalam suatu organisasi atau perusahaan yang meniti karirnya melalui serangkaian tingkatan yang ada dalam organisasi atau perusahaan, di mana rekayasa perangkat lunak yang siap untuk terlibat dalam suatu proyek pengembangan atau pemeliharaan perangkat lunak secara penuh waktu. Adapun profesi ini sering disebutkan dalam berbagai perusahaan seperti requirements engineer, business analyst, system analyst, software architect, software engineer, software developer, programmer, software quality assurance, software tester,
software maintenance engineer, dan sebagainya. Sementara, profil lulusan yang kedua, yaitu wirausahawan di bidang perangkat lunak, adalah wirausahawan yang memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan dalam rekayasa perangkat lunak disertai dengan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya untuk membangun usaha mandiri maupun lapangan kerja bagi orang lain. Contoh profesinya yaitu konsultan pengembang perangkat lunak, wirausahawan berbasis informasi teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah profil lulusan sebagai akademisi dan peneliti rekayasa perangkat lunak, di mana profil ini adalah akademisi dalam bidang rekayasa perangkat lunak yang akan mengabdikan diri untuk menjadi pengajar di perguruan tinggi maupun meneliti di lembaga penelitian maupun perusahaan swasta. Contoh profesinya adalah asisten dosen, laboran, staff research and development. Bagaimana capaian kompetensi lulusan? Di program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak terdapat 14 capaian kompetensi lulusan yang dibagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah sikap atau attitude, di mana di dalam sikap dan attitude, mahasiswa diminta untuk menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam sikap saling menghargai dan bertanggung jawab di dalam masyarakat yang beragam. Menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi, kemampuan bekerja sama dalam tim multidisiplin, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon terhadap isu sosial dan perkembangan teknologi. Adapun poin yang kedua dari capaian kompetensi yaitu tentang penguasaan pengetahuan, di mana menguasai metode komputing yang dibutuhkan dalam daur hidup pembangunan perangkat lunak yang aman dan handal secara umum. Kedua, menguasai konsep teoritis matematika secara umum yang relevan dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Dan ketiga, menguasai metode rekayasa secara mendalam yang relevan dalam bidang rekayasa perangkat lunak berskala besar dan mendukung otomatisasi proses-proses dalam rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, capaian kompetensi lulusan adalah keterampilan umum. Pada keterampilan umum, diuraikan menjadi mengaplikasikan konsep kewirausahaan dan bisnis sebagai dasar untuk melakukan simulasi wirausaha. Kedua, mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. Ketiga, mampu merencanakan dan menyelesaikan tugas di dalam batasan-batasan yang ada dan mengevaluasi hasilnya secara sistematik. Dan keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis terhadap informasi atau data dan implikasi dari keputusan. Capaian kompetensi lulusan yang keempat yaitu keterampilan khusus. Pada poin ini, menerapkan prinsip rekayasa atau engineering principles untuk menyelesaikan masalah pengembangan perangkat lunak dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, kemudahan penggunaan, keamanan, kinerja, dan kehandalan. Yang kedua, mengidentifikasi, memformulasi, menganalisis, dan menemukan sumber masalah rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, mengusulkan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang keempat adalah merancang dan mengoperasionalkan proses, sistem pemrosesan, dan kakas yang diperlukan dalam desain rekayasa perangkat lunak. Dan yang terakhir di poin keterampilan khusus ini adalah memilih dan mengatur sumber daya yang paling sesuai, efektif, dan efisien dalam penyelesaian masalah rekayasa perangkat lunak. Bagaimana kualitas dosen dan staf di program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak? Saat ini, S1 Rekayasa Perangkat Lunak memiliki 7 dosen program studi atau dikenal dengan istilah 7 dosen home base di program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Ketujuh dosen tersebut memiliki kompetensi secara khusus dalam bidang rekayasa perangkat lunak, dan sebagian besar telah bergelar doktor. Dalam proses belajar mengajar di S1 program studi Rekayasa Perangkat Lunak, selain diampu oleh dosen home base di prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, juga dibantu oleh
dosen tetap yang ada di lingkungan Fakultas Informatika yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuannya. Selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2021 program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Selamat bergabung di program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Semangat belajar, ciptakan inovasi perangkat lunak yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Think big, go forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.